Persiapkan hati kita, buka hati itu sembah Tuhan, angkat suara angkat suara yang bisa bisa makan aja. Enggak. Ada hal yang lebih penting yang kadang Anda nggak tahu, yaitu satu hal ini
perjalanan. Ya, banyak di antara kita yang mengabaikan itu. Mungkin saudara sudah Kristen puluhan tahun di gereja, mungkin saudara juga sudah bertahun-tahun juga dibaptis di tempat ini dan tidak tahu. Tetapi satu hal itu yang terpenting, masih dan ini ada dalam hidup saudara. Ayo kita buka dulu Alkitab kita Lukas 10 ayat 38. Nanti Bapak Ibu sekalian pulang dari tempat ini, khusus yang dewasa saja ya, anak-anak yang banyak banyak sekali. Khusus yang dewasa pulang dari tempat ini nanti tak kasih kipas angin satu-satu ya. Wah. Listriknya cuma gini. Kipasnya kok, ya, nggak apa-apa. Tapi yang penting nanti kata-kata di kipasnya itu loh, ya. Nanti waktu saudara jaga toko, saudara kipas-kipas baca pesannya itu ya. Itu yang lebih penting ya daripada anginnya. Timbang kita kasih kipas angin listrik masuk angin, ya. Mari kita buka dulu. Terakhir saja langsung ya. Habis ini saya akan doakan saudara satu-satu dibantu oleh Pak Win. Nanti saudara bisa maju ke depan yang mau didoakan. Langsung, tidak usah toleh-toleh. Kasih tahu kalian ini, rasa toleh-toleh. Asah tolak-tolak. Pokoknya butuh didoakan langsung maju ke depan, ya. Butuh mujizat, butuh apapun maju ke depan. Lukas 10 ayat yang ke-38, ayat terakhir ya. Lukas 10 ayat 38. Ketika Yesus dan murid-muridnya dalam perjalanan, tibalah ia di sebuah kampung. Seorang perempuan yang bernama Marta menerima dia di rumahnya. Ayat 39. Perempuan itu mempunyai seorang saudara yang bernama Maria. Maria ini duduk dekat kaki Tuhan dan terus mendengarkan perkataannya. Ayat 40. Sedang Marta sibuk sekali melayani. Ia mendekati Yesus dan berkata, Tuhan, tidakkah kau peduli bahwa saudaraku membiarkan aku melayani seorang diri? Suruhlah dia membantu aku. Ayat 41. Tetapi Yesus menjawabnya, Marta, Marta, engkau khawatir dan menyusahkan diri dengan banyak perkara. Ayat 42. Tetapi hanya satu saja, ini yang penting. Satu saja, bukan dua, bukan tiga, satu saja yang perlu. Apa? Maria telah memilih bagian yang terbaik yang tidak akan diambil daripadanya. Bapak Ibu sekalian dengarkan baik-baik. Ayat ini mungkin sudah sering kita dengar waktu sekolah minggu, ya, tentang Marta dan Maria. Marta adalah satu pribadi yang sibuk dengan kegiatannya. Tapi coba kita lihat apakah ada pesan-pesan Tuhan tersembunyi dari setiap ayatnya. Coba kita baca dulu 38 tadi. Ketika Yesus dan murid-muridnya dalam perjalanan, tibalah ia di sebuah kampung. Seorang perempuan yang bernama Marta menerima dia di rumahnya. Bapak Ibu sekalian, saudara, banyak hari-hari ini orang Kristen tubuhnya di gereja, tetapi dia tidak menerima Yesus di rumahnya. Bisa nggak? Bisa. Ikut ke gereja, ikut datang beribadah karena apa? Diajak orang tua, diajak pacarnya, diajak suami atau diajak istrimu, bisa. Tapi kau belum mengizinkan Yesus masuk ke dalam rumah. Yesus dan murid-muridnya dalam perjalanan, tapi ada satu orang namanya Marta. Dia mengizinkan Yesus masuk ke dalam rumahnya. Kristen itu bukan berbicara tentang saudara KTP atau saudara datang ke gereja berarti saudara Kristen, atau saudara pelayanan berarti saudara Kristen. Lebih dari itu, izinkan Yesus masuk dalam hatimu, itu namanya Kristen. Karena arti kata Kristen sebetulnya adalah pengikut Kristus. Dan pengikut Kristus harus punya satu yang namanya Christ likeness atau kemiripan dengan Yesus. Kalau saudara ke gereja, saudara jadi orang Kristen, saudara pelayanan tapi hidupmu tidak mirip dengan Yesus, jangan-jangan kamu bukan pengikut Kristus. Kristen-Kristen di abad awal di Alkitab, mereka dikenali sebagai pengikut Kristus bukan dari acara yang mereka buat. Hari-hari ini kan banyak dong gereja-gereja bikin acara, bikin konferensi, bikin KKL, kelihatan Kristennya. Tapi Kristen abad awal tidak begitu. Ketika kamu mendeklar bahwa kamu pengikut Yesus, kamu mati. Karena Kristen di abad awal itu diburu mati-matian untuk mengaku bahwa Yesus itu Tuhan dan Juru Selamat, hukumannya mati. Karena agama Kristen pada waktu itu adalah menjadi musuh agama. Dan Bapak Ibu sekalian dengarkan baik-baik. Kristen-Kristen di abad awal dikenali sebagai pengikut Kristus bukan karena mereka bikin acara, bukan karena
big event yang membuat mereka dikenal. Oh, kita orang Kristen. Kalau kita kan gitu. Kemana? Ke gereja. Oh, ya berarti Kristen. Zaman dulu enggak. Tidak ada yang berani ngaku dia Kristen. Tapi orang bisa mengenali bahwa dia yang mengikut Kristus. Kenapa? Karena hidupnya mirip Yesus. Yesus buat mukjizat, mereka buat mukjizat. Para rasul itu bayangannya saja melewati orang sakit sembuh. Betul nggak? Para rasul itu mendoakan satu tangannya saja, satu tangannya ditumpangkan di kepala orang sakitnya sembuh. Jadi mereka itu melihat Yesus bukan karena penampilannya gondrong jenggotan dan pakai jubah, enggak. Dengan tangannya begini, ngomong ini terus ya, benar? Enggak begitu. Mereka dikenali karena apa? Mirip kelakuannya dengan gurunya. Hari ini saudara yang duduk di tempat ini Tuhan bertanya kepada saudara dan termasuk kepada saya, apakah kamu sudah mirip Yesus? Kalau kamu sudah mirip Yesus, berarti saya pastikan Yesus masuk dalam hidupmu. Amin. Yesus sudah ada dalam rumahmu ketika hidup mirip Yesus. Sama. Di keluargamu ada Yesusnya. Sudah kamu izinkan masuk ke rumah tanggamu apa belum? Ataukah yang masih berkuasa bapak atau ibumu? Atau Yesus yang berkuasa? Kalau Yesus berkuasa atas rumah tanggamu akan seperti surga. Ada loh, orang itu yang saya datang ke rumahnya itu rasanya damai itu ada. Rumahnya sederhana, kecil, sempit, tapi bisa sejahtera saja. Tapi ada orang yang rumahnya mewah, tapi hati saya rasanya kayak kosong. Kenapa? Karena nggak jelas ada Yesus atau tidak. Jadi yang menentukan saudara pengikut Yesus atau tidak adalah ketika saudara hidupnya mirip Yesus. Jangan ngaku Kristen kalau hidup saudara tidak seperti Yesus. Makanya hari-hari ini kan banyak orang yang bikin malu kekristenan. Termasuk oknum-oknum hamba Tuhan kan banyak yang bikin malu, ya toh? Pelecehan seksual, dunia melakukan pelecehan seksual. Oknum hamba Tuhan ada juga yang melakukan pelecehan seksual. Dunia yang melakukan korupsi ada juga pendeta yang korupsi. Ya toh? Di luar sana ada yang gontok-gontokan sampai berantem, rebutan jabatan. Kemarin di Instagram di gereja ada juga yang rebutan antara mertua dan bapak, rebutan gereja. Bikin malu. Pertanyaannya adalah ngapain ke gereja kalau kelakuannya tidak kayak Yesus? Saudara dan saya pastikan hidupmu ada Yesus. Amin. Kalau di dalam hidupmu ada Yesus, pasti Yesus itu terpancar dari hidupmu, betul tidak? Yesus suka memberi, kamu pasti memberi. Yesus itu suka bersuka cita, memberikan sukacita yang melimpah. Kamu pun juga ketemu orang membuat orang bersuka cita. Orang ketemu kita itu harusnya ada kelegaan, ada sukacita, bukan tambah suka. Iki mana? Utang mana itu? Betul tak? Betul tak? Orang kadang kalau sudah ketemu kita motor, sing dipikir utang terus, ya loh, golek utangan terus. Akhirnya apa? Orang sumpah dengan saudara, nggak ada Yesusnya. Yesus tidak pernah utang. Yesus selalu bermukjizat memberi kelimpahan kepada banyak orang. Kalau kamu nanya Tuhan, pasti hidupmu tidak akan kekurangan. Yang percaya duitnya tidak ada lah. Siapa bilang hidup karena duit? Hidup karena Tuhan. Hari-hari ini banyak orang Kristen salah fokus. Nek kalau duit gak bisa makan, jari ini sopo. Kasih tahu orang dirimu, mereka makan duit. Nah iya lah. Mangan pecel, iya. Betul nggak? Kan ada duit, tapi banyak orang itu salah fokus kan. Pramok duit rasa makan, pramok duit rasa sekolah, salah. Sekolah ini pokoknya terkene di sekolah. Siapa bilang harus ada uang? Betul nggak? Lalu saya buktikan anak saya yang masih kecil itu, yang sekarang sudah naik kelas 5. Setiap kali awal tahun ajaran baru, selalu ada yang nilai. Yang selalu tanya, duit sekolah ini enak kan? Ditanya begitu enak ya? Kalau ditanya harus dijawab. Jangan sombong. Sekian ratus ribu tiap bulan. Oh berarti setahun kali 12 bulan. Ya wis tak bayari setahun loh. Anakku sekolah gak gaya duit kok, gaya duit demo. Enak kan? Loh bener gak? Loh saya buktikan kok. Jadi kalau ada orang ngomong kamu mau duit gak bisa sekolah, jane sama
Bu Trivena, itu PAUD itu sudah ditelepon orang begitu. Begitu masuk TKA, ditelepon lagi. Loh, sudah regulasinya. TKA bayarnya udah naik C sekian. Ya wis tak ada setahun ya. Bayar mana? Loh, TKA. TKB ditelepon mana? Saya paling sering ditelepon orang. Apa ini takutnya bayar piro? Nah itu udah di jalan. Ya, oke? Loh, orang ngomong, lepas pengusaha mosok iso ngalamin mujizat kayak pendeta. Saya mikirnya dulu begitu. Mujizat-mujizat yang saya alami itu adalah mujizat yang dulu saya dengar dari khotbahnya pendeta-pendeta zaman dulu. Termasuk Pak Yusuf BS, ya loh, saya pernah datang ke sana. Itu saya pikir yang alami mujizat begitu pendeta, pengusaha yang alami jari sopo. Selama saudara anaknya Tuhan, Anda juga mengalami. Amin. Masuk TKB, ditelepon lagi, dia tak jalan. Begitu sudah ditransfer lagi. Terus masuk SD, saya pikir berhenti. Betul nggak? Masuk terus-terusan, bener nggak? Kalau saya juga pengusaha ya, bisnis. Kan bisa bayar juga. Ternyata enggak. Begitu masuk SD, ada yang telepon lagi. Loh, sekolah di mana sekarang? Oh, di sana Bernardus. Bayar berapa? Sebulan Rp100.000. Oh iya. Dan terus uang bukunya berapa? Nah belum tahu. Mas gini, uang sekolah tak transfer dulu setahun. Loh, gak bayar naik. Loh, jadi siapa sekolah bayar kayak juga? Bener gak? Gak ya juga kayak wow. Nah, bener gitu. Betul gak? Belum kakak bisa pikiran Tuhan untuk berkata. Amin. Amin. Dan tiba-tiba bunyinya nah daftarnya ada. Ya gampang loh. Ingat ya, berkat Tuhan itu gak usah diuber tapi diingatkan. Loh ya, daripada uangnya lagi, dia tak telepon lagi loh. Cik, ini bukunya sekian, bayarnya totalnya sekian. BI lagi, gitu. Kan sudah tanya, gitu. Ya ternyata betul, saya kamu bayar sekian. Loh kita masuk lagi bukunya. 1 semester. Semester berikutnya, bayar lagi. Dan itu terjadi dari kelas 1, kelas 2, kelas 3, kelas 4. Ini sudah kenaikan kelas. Anak saya sudah naik kelas 5. Tak ini telepon ini. Loh ya no, betul gak? Loh, dari PAUD sampai kelas 4 gak bayar sekolah gara-gara ditelepon orang. Makanya kalau ditelepon diangkat. Kenapa kamu gak berani ngangkat telepon? Utangmu mesti akeh. Pedih dong, itu ditagih. Ini solusi tagih. Ini ngejol. Ini ojo-ojo banget, ini bang BRI. Makanya sebenarnya ngangkat telepon kan takut. Makanya ojo utang. Betul? Siapa tahu telepon masuk kamar kan itu berkat Tuhan. Amin. Kan kita orang Kristen kan begitu sudah takut duluan loh. Ini ojo-ojo menagih loh. Siapa tahu orang yang melunasi tagihanmu. Loh kita tidak pernah tahu. Suatu ketika waktu COVID saya masih ingat, toko saya itu distri habis, barang di gudang habis, duit di rekening habis, utangnya nggak habis. Bingung saya. Duitnya nanti, orang nanti ngomong. Akhirnya kita minta pabrik yang biasa kita kerja sama tidak dikasih. Kenapa? Sudah molor 3 bulan tidak bayar tagihannya. Sampai dewa habis. Saya sampai mikir gini, oh Pak aku ada pelayanan sih, fokus dulu si toko dulu. Tiba-tiba Tuhan ngomong gini, orang yang melayani Tuhan dikasih makan Tuhan, berarti tidak boleh berhenti. Betul? Akhirnya saya tetap gas melayani Tuhan. Suatu ketika ada yang ngajak, saya doa Tuhan buka jalan. Bagaimana cara buka jalan? Tiba-tiba ada taksi itu nawari barang. Dia bilang, engkau butuh apa aja, ngomong aja, merek apa aja, barangnya apa aja, tak kirim dari Semarang. Saya tidak kenal orang. Sampai hari ini tidak pernah ngerti wajahnya kayak apa. Karena di foto profilnya wajahnya utuh nih. Nah ini taksi kan saya tidak kenal. Ya saya percaya mengaku ya butuh barangnya, tak ioni gitu aja. Langsung saya bilang semuanya banyaknya sampai toko tak coba. Sisa nggak, memang dia penipuan kan ya sisa kan. Saya nggak bisa gitu. Tapi nek bener, siapa tahu bener. Ternyata bener. Saya langsung bilang barang yang habis ini banyak. Itu kalau di total mungkin 2 truk panjang. Dan saya pikir, alah hapus yuk kamu gitu. Ya, karena kan kita nggak keluar duit. Mau dia kasih barang, bayarnya tempo kok. Ya,
Nah saya kan penasaran, saya tanya sama sopirnya, Pak, ini setiap pun aku ini sopo, nomornya sopo. Saya tunjukin nomornya gitu. Jawabannya apa? Loh, ini bosku kok. Kenal mobil? Ya orang ngerti orang kenal. Loh, maksud gak kenal? Lah kok kan ngirim barang? Lah sopirnya sampai bingung. Lah sopirnya bingung apa nih ngirim mau barang? Nah, tambah bingung. Loh bener gak? Loh, Anda kalau misalnya nih ada toko, Anda buka toko misalnya elektronik, mesti salesnya kan pernah datang ke tokomu enggak? Ngecek tokomu, daftar tokomu, minta KTP-mu, didaftar, nomor rekeningmu berapa untuk pembayaran. Bener? Cek-ceknya kan foto, betul nggak? Foto-foto, tokomu sama barangnya orang, jangan-jangan tokonya fiktif. Ya dong, sudah berapa tahun, terus dimintai surat izin tokonya sudah berdiri berapa tahun, itu kan murah. Ini tidak pernah minta KTP, bahkan saya yakin dia toko saya saja nggak pernah lihat, gitu, nggak pernah dulu. Sopirnya yang pada bingung nih, loh tapi kan sudah kenal, loh kenal pak lagi ini, aku kenal sampai lagi di sopir. Pada bingung. Lalu saya penasaran, data chipnya ini apa tinggal di Semarang? Kan platnya kan dari Semarang. Jawabannya sudah tahu, jawabannya apa? Chipnya di Australia. Jadi saya ngomong sama jadi, kok Australia di Penyopo, kok bisa WA saya? Barangnya dikirim ke Semarang gitu. Dan itu menyelamatkan saya sampai hari ini akhirnya kebek lagi gitu. Bisa. Gak usah takut kalau ada Yesus. Amin. Amin. Jadi pastikan di pekerjaanmu, ya loh, di bisnismu, di keluargamu itu harus engkau izinkan Yesus masuk menerima Yesus dalam hidup. Ketika kau terima Yesus dalam hidupmu, sudahlah, mujizat itu akan jadi sesuatu yang sering sekali dalam hidup. Gak usah heran ada orang yang kok ada temennya kesaksian mujizat kok kaget tuh. Enggak. Orang Kristen itu kalau mengalami mujizat itu lumrah. Amin. Kasih tahu orang dirimu, ini biasa. Biasa. Harusnya biasa. Amin. Sing orang biasa ini kowe. Nah, soalnya kok tidak pernah mengalami mujizat, benar nggak? Loh, anaknya Tuhan itu mengalami mujizat itu biasa. Amin. Yang nggak biasa itu kalau kamu nggak mengalami mujizat dari orang lumrah. Amin. Orang Kristen itu tiap hari mujizat setiap hari, betul. Loh, kita bisa rampas, bisa kentut itu ya juga mujizat. Saya pernah doakan orang habis operasi. Loh, ini tenang ini di Surabaya. Operasi kan sudah habis operasi usus buntu apa? Terus ada cek ya cek. Ngenteni apa ini? Sudah dioperasi usus buntunya sudah diambil segala macam. Anu kok ngenteni kentut. Kentutnya ngenteni rumah sakit. Oh iya, aku bilang gitu. Loh, gak iso. Ini dokter yang ngenteni. Dokter yang ngenteni kentutmu. Nah iya, ternyata kentutmu laku loh. Ya, di tolak kanan kiri, iso kentutnya bersyukur. Ya tak, wes kentutnya kok malah kamu gak buntet. Ya, ada gak mau ngenteni kentutmu lah. Dokter yang ngenteni kentut. Baru boleh pulang. Loh, iya jajah. Saya baru dengar itu kok ya lucu temen dokter ngenteni kentutnya wong. Lalu sudah dioperasi saya pikir langsung pulang. Enggak. Saya kok, ini aku pokoknya sisa kentut aku untuk mulai. Lah nek ora iso kentut, ya ora untuk mulai. Baru denger ini saya kentut dinteni wong. Bener. Lho kita kentut nek iso sapa iso. Enggak, dokter ngenteni iki ndak kentut ora iki. Aku enggak berharap pasien liyane gitu. Lho itu terjadi loh. Kita itu kadang tidak bersyukur atas hal kecil dalam hidup saudara kita kadang-kadang. Amin. Ayat 39. Perempuan itu punya saudara yang namanya Maria. Maria ini duduk dekat kaki Tuhan dan terus mendengarkan perkataannya. Sudah nanti ceritanya. Jadi Yesus bersama rombongan 12 muridnya itu datang ke rumahnya Marta. Ada Maria di situ. Dan di situ ada ruang tamu. Gambarannya Yesus duduk, Yesus ngajar, muridnya dengerin. Ada satu yang punya rumah, saudaranya Marta tadi namanya Maria, duduk dekat kaki Tuhan dengarkan Yesus. Kalau kita lihat orang perempuan kayak begini, mungkin nggak akan saudara Pak jadi mantu. Kenapa? Iwong males. Ono dayung orang gempuh, bener. Yang gempuhnya Marta. Marta itu dipangan mungkin
Bapak Ibu sekalian, banyak di antara kita juga begini kan. Kita inginnya itu terlihat sibuk di dalam kehidupan kita. Kita pengennya terlihat kita itu punya kerjaan di depan orang. Di gereja pun kita juga pengen yang jadi orang yang terlihat paling sibuk, paling melayani, supaya terlihat lebih rohani. Biasanya begini. Sama dengan nama. Ketika Yesus datang, dia pasti sibuk sendiri. Dia pengen membuktikan kepada Yesus, aku loh melayani kau. Bukankah dulu juga kita juga sama? Saya dulu juga begitu. Saya pikir kalau saya sibuk di gereja, pelayanan di gereja, Tuhan senang. Ketika saya dibaptis, saya dapat kasih mula-mula, gitu. Saya on fire dengan Tuhan, wah cinta Tuhan setengah hati, wah ibadah apa yang tidak saya datangi waktu saya pertama mengalami kasih mula-mula? Tak tekani apa? Ibadah lansia saya datang. Dan mana? Besok namanya ya. Ibadah kaum wanita gereja saya datang. Saya pengen lo bener ini sampai pendeta saya ngomong, yo ini gak keliru jam. Oh enggak tante, saya pengen mana koyo rohani ya betul ya. Sekolah minggu saya datang, remaja ya saya datang, kaum muda saya datang, itu seminggu bisa full. Dan hari itu papa saya belum terima Yesus, belum baptis. Dia ngomong apa? Kasornya tidak digawa, sak bantal gue itu gereja. Dan tiap hari ini gereja saya. Senin, Selasa, Rabu, Jumat, Sabtu, Minggu itu 2 kali ibadah saya datang terus. Pagi datang, pulang, sekolah minggu siang datang, pulang lagi ibadah sore juga saya datang. Sampai papa saya yang hari itu tidak kenal dia ngomong, ini kasornya nggak gue bawa pisang. Kalau kamu lihat bantal gue itu mau gereja. Loh, saya kira gereja terus. Saya pikir waktu itu, saya cinta Tuhan, Tuhan mesti cinta saya. Kenapa? Saya rajin di gereja. Ternyata tiba-tiba Tuhan tegur saya satu. Buat apa kamu masuk surga kalau di rumah ada orang masuk neraka? Sejak itu saya berubah. Saya tidak lagi menghadiri ibadah-ibadah. Doa pagi gereja saya datang. Doa pagi itu di tempat kami di Madiun itu ibadah doa pagi jam 5. Yang datang pengerja gereja sama 2 mbak. Saya yang paling muda. Biasanya begitu ya. Orang kalau sudah mau ketemu Tuhan itu doanya kencang. Makanya segitu doa pagi biasanya mbak yang siap berangkat. Saya betul. Tapi sejak itu saya berubah. Dan sejak itu saya mulai perbaiki diri saya mulai fokus kepada keluarga. Papa mama saya belum habis. Kalau ditawari ke gereja, harap nitip, kayak sumbangan mandan yang nitip, gitu. Itu kan orang tua kita juga. Iya, cara berubah. Sampai suatu ketika saya datang ibadah sore, tiba-tiba saya dengar Tuhan bicara berdoa. Pulang dari gereja, ajak 2 orang itu berdoa. Saya sudah bayangkan apa saya ini kepahitan sama pendeta. Ya, sudah kepahitan sama pendeta, dia punya ilmu kejalan juga. Wah, sangat ya. Ngijeti orang itu, bakatnya benar itu dirusak besoknya habis. Lupa saya tidak begini, spiritualis. Sampai akhirnya betul saya berdek itu di keringat dingin, tapi saya yakin ini Tuhan yang suci. Ketika saya pulang, saya tidak lagi menyibukkan diri dengan pelayanan di gereja. Saya bilang, Pak, ayo sebelum tidur doa saya. Jawabannya apa? Sudah tahu? 2 orang ini, yo ngedian. Kan aneh. Lagi apa yang doa turu, doa rem, turu itu gue rem orang doa, bener gue. Oh iya bener juga ya, turu rem, dan itu mulai kan kayak iwak, gitu masih betul. Iwak ini kayak sopan. Gara-gara apa? Kasurnya teles. Bener tak? Ikan itu coba lihat, saudara pelihara ikan di mana? Apa merem iwaknya? Orang. Gak iso merem, soalnya kasurnya teles. Boleh banyu terus, ya. Wes ayo doa. Saya bilang itu tak paksa. Wes sudah, kalau mau ngejar, apa doa-doa? Tapi tak geret gitu aja, duduk di sofa 2 orang, saya pegang pundaknya dia. Hari ini saya berdoa. Dan yang saya rasakan adalah dari pundaknya papa saya yang saya pegang, dia itu seperti kayak nangis, sesembuhan.
Begitu amit, saya ngerti papa saya orangnya keras. Dia tidak mau nangisnya kelihatan. Tiba-tiba begitu amit, dia langsung usap matanya, langsung masuk kamar. Saya tahu dia di jalan dulu. Padahal cuma doa tidur, bukan doa pertobatan, doa tidur, mengucap syukur tidur. Saudara tahu dampaknya berikutnya. Sekian 2 bulan kemudian, tiba-tiba 2 orang tua saya, dia tanya, cara baptis? Kaget saya. Cara baptis? Akhirnya mereka baptis. Ikut katekisasi gereja. Itu katekisasi kalau tidak salah harus 10 atau 12 kali pendalaman Alkitab dan tidak boleh bolos. Ya kalau bolos separuh aja dia tidak jadi baptis. Aturannya begitu. Kalau kalian harus tahu orang ya itu. Papa mama saya berdua rajin dari pertama sampai akhir. Dan dia baptis. Setelah baptis wah saya suka cita sekali. Tapi ini kesaksiannya. Papa saya ngomong, kok aneh ya, baptis waduh, kok aneh gitu, aneh dia gitu. Dia bilang, aku sakit gak bisa nambah wong, ilmu lah. Oh kayak ini orang menang, bilang gitu. Luntur, gitu. Nggak bisa. Jadi ada orang pasien keseo jatuh, dipijat dikasih sembuh. Wah, kayak minyak saliter nggak narik. Nah itu dulu kayak kacang gitu narik. Ini saliter nggak narik. Aneh. Iya luntur. Bener ya, ibadah dari orang Kristen yang baptis sih ilmu hilang ya, bener. Dan itu terjadi sama papa saya. Karena itu jangan menyibukkan diri dengan hal yang tidak sesuai dengan Tuhan. Hal yang kelihatannya baik secara manusia belum tentu itu maunya Tuhan. Hidup itu harus fokus. Ada bisnis di sana, hadirkan Tuhan di bisnis. Ada sekolah yang benar. Ada kejar prestasi yang benar bersama dengan Tuhan. Caranya benar, hasilnya benar. Yang kita katakan ayat 40. Nah, kita berkata ini dia tokoh kita. Sedang Marta sibuk sekali main. Kita kan suka yang sibuk-sibuk itu. Kita tuh merasa kalau kita sibuk kita lebih wangi tadi, ya. Kita merasa kalau kita sibuk itu berarti kita merasa kita lebih dewasa rohani. Wah, si A ini dewasa rohani. Loh kenapa? Karena dia melayani terus di gereja. Kadang orang pelayanan, sibuk pelayanan itu jadi acuan bahwa itu orang itu dewasa lagi atau tidak, itu salah. Dulu saya berpikir orang kalau sering di atas mimbar pelayanan itu berarti dia rohani. Salah, dia sedang sibuk melayani tapi tidak sibuk melayani Tuhan. Belum tentu. Orang sibuk khotbah bisa saja dia khotbah itu pengakuan dirinya sendiri, bisa aja. Tapi sebenarnya dia tidak melayani Tuhan, dia melayani pekerjaannya Tuhan. Bedanya Marta dan Maria adalah Maria melayani Tuhan, sedangkan Marta melayani pekerjaannya untuk Tuhan. Beda. Ya, banyak orang Kristen hari-hari ini terjebak dengan kata sibuk secara rohani. Orang kalau sibuk secara rohani merasa dirinya lebih dari yang lain, itu yang lebih celaka. Ingat ya, sibukmu tidak menentukan kerohanian. Bahkan orang yang terlalu sibuk melayani Tuhan, kadang-kadang dia jatuh, dia tidak sadar. Contoh paling gampang siapa? Imam-imam di bait Allah. Imam-imam di bait Allah ini ngerti kebenaran, ngerti firman, ngerti Taurat, ngerti janji Tuhan. Tapi dia sibuk melayani di bait Allah sampai dia lupa Tuhan yang dia sembah tidak ada di bait Allah. Tapi apa? Keluyuran di kampung-kampung namanya Yesus, benar? Itu kan janji Mesias. Mesias akan datang, tapi tidak di bait Allah. Tuhannya sudah keluyuran, kamu masih sibuk di bait Allah, nyembah sesuatu yang tidak ada di situ. Persis. Dan ciri orang yang terlalu sibuk ini jangan-jangan ada di dalam saudara. Ayat berikutnya. Lalu Marta mendekati Yesus dan berkata apa? Tuhan, tidakkah kau peduli? Orang ajar. Orang yang terjebak pada sibuk rohani, dia selalu ketika ada masalah menyalahkan Tuhan. Benar tak? Merasa kamu Kristen sudah puluhan tahun, sudah tertanam di gereja puluhan tahun, bahkan Anda sudah hafal ibadah di gereja puluhan tahun, merasa lebih senior. Ketika ada masalah, Anda menyalahkan Tuhan. Tuhan, kamu tidak peduli
menyenangi Tuhan. Bener gak? Orang Kristen itu lama, katakan lama, bener gak? Merasa Tuhan itu bapaknya dewe, persis kayak saudara dengan bapakmu di rumah. Bapakmu mau getak-getak, ya Tuhan mau getak-getak itu lagi. Bener gak? Anak sekarang kadang kurang agak, tidak punya sopan santun sama orang tua. Bener gak? Loh kenapa? Media sosial banyak yang ditiru, banyak yang rusak gitu. Anak-anak sekarang kadang kedekatan itu membuat kurang ajar itu betul. Saya belajar dari seorang hamba Tuhan besar di Indonesia. Saya tanya, kenapa Bapak kok maksudnya enggak segampang itu ditemui oleh banyak jemaat? Karena jemaatnya ribuan. Alasannya dua. Pertama, kalau saya membuka akses, saya capek. Ya tiap orang datang ke dia, iso setruk. Ya ngadiri mau anak masalahnya beda-beda ya, pasti setruk. Tidak panjang umur. Yang kedua, kadang kedekatan itu bikin kurang ajar. Kadang jemaat juga begitu, kurang ajar. Terusoi pendetanya gitu, untuk hal-hal yang sebetulnya itu bisa diselesaikan. Tapi pengen itu pendetanya sendiri. Nah itu kadang kurang ajar. Lah padahal kita kadang punya waktu privasi untuk istirahat, gitu, capek kita istirahat, punya suami, punya istri, kita bisa tolong bareng, gitu. Nah, masa pas turu di telepon jemaat, komporku macet, ngatur. Itu siapa nih? Gua ini itu orang gitu. Loh bener gak? Loh kadang kita jemaatnya sudah terlalu dekat dengan. Kalau jemaat dekat dengan gembala gak apa-apa. Tapi harus ada batasannya. Anda harus ngerti, setiap orang itu punya jarak aman dalam hidupnya. Bener gak? Loh itu namanya privasi loh. Kita berhubungan dengan orang itu harus ada kedekatan. Saya itu di tempat kami tidak pernah saya meninggalkan jemaat. Saya ajarin mereka doa dewi sama Tuhan. Ya beda dengan Putri Vena. Kalau Putri Vena buat telepon jam 12 begini masa. Nek saya udah saya menom ya mati lah. Bener gak? Dan cuma saya mbak semua. Noni umur 60 tahun ke atas ya mati. Itu mesti bolong kecil telepon gitu. Saya sudah ngajarin bolong kecil tidak usah didoakan. Datang membaca rezeki, nyanyi joget-joget mari. Dulu ada bangga bengkoknya miring. Jadi boyoknya kalau bengkoknya depan, ini miring, boyoknya sakit. Dia datang, Pak Musa, ulang buat didoain loh. Kenapa Mbak? Ini kalau boyok kalau sakit, ini Mbak gampang Mbak, orang salah doain. Dan terus ribut, joget-joget ganti rezeki. Mau setahun senceng orang bengkok kan ya, iya. Nah kalau gitu kita tidak bisa mengalami bersama dengan Tuhan. Dia berpikir bahwa yang bukan dari salah doanya Pak Musa, wah jadi berangkat terus ditenteng Tuhan. Gak bener ya? Ya harus Tuhan, bukan saya. Saya tidak mau jemaat bergantung sama saya, supaya mereka bergantung sama Tuhan. Ajarin jemaat dewasa bergantung sama Tuhan. Jangan sedikit-sedikit nyalakan Tuhan. Ya lo kayak Marta ya. Dia kok tidak peduli. Loh padahal dia yang sibuk sendiri loh di dapur. Orang yang sibuk ciri yang kedua adalah dia pasti lelah rohani. Kamu sibuk pelayanan, satu titik saya jamin, kamu pasti ngalami capek rohani. Dan orang yang capek rohani kayak Marta, ciri pertama nyalakan Tuhan. Yang kedua, dia ngomong apa? Bahwa saudaramu membiarkan aku melayani seorang diri, nyalakan orang lain. Dalam gereja Tuhan ya, ada orang-orang yang suka menyalahkan orang lain. Aku isah-isah diri, si agami wangi enak angan, gitu. Itu ciri orang yang dia sibuk sendiri, ya toh? Lalu dia lelah rohani, lalu dia nyalahkan orang lain. Ada nggak di tempat ini? Tidak ada ya. Kamu sini saya pendeta ngomong ada, jelas. Betul nggak? Iya. Tapi kan cuma ada orang yang kayak Marta gini loh. Dalam gereja Tuhan istrinya komplain, nyalakan orang, ngomel terus. Ya loh. Wah ini nggak bisa gara-gara sih. Pokoknya dia benar sendiri, orang lain yang salah. Itu sering kali ada. Bahkan di rumah tangga juga. Ada spirit mata di rumah tangga, nyalakan orang lain terus. Betul nggak? Begini
Setelah dia salahkan Tuhan, dia salahkan saudaranya sendiri. Hari-hari ini banyak sekali orang yang berbuat seperti itu. Dia merasa dirinya yang harus jadi pusat perhatian. Ya loh, Marta itu kan begitu. Dia pengennya Yesus itu lihat dia gitu. Nih, aku tuh sudah sibuk di belakang. Kok nggak buat suruh itu saudara yang duduk-duduk mendengarnya. Dia repot, dia sibuk, tapi dia pengen orang lain juga terlibat atas kesibukannya. Ini orang egois. Kristen Marta adalah Kristen egois. Dia merasa kalau dia punya masalah, orang lain juga harus punya masalah yang sama. Loh, egois loh. Harus merasakan yang sama. Itu orang Kristen egois. Karena itu ini adalah ciri orang Kristen yang tidak dewasa. Suka menyalahkan orang, suka melibatkan orang dalam permasalahan hidupnya. Jadi Bapak Ibu sekalian, jangan sampai kita jadi Kristen Marta hari ini. Amin. Ayat berikutnya dikatakan apa? Dia ngasih perintah ini. Persis kayak orang Kristen. Doa sama Tuhan, kenapa? Kamu perintah Yesus, Tuhan jaga rumahmu. Perintah Tuhan, oleh satpamu. Tuhan berkati pekerjaanmu. Ya, emangnya Tuhan sugihanmu. Ya, bener ya? Loh, kita ini doa ada perintah Tuhan. Tanpa hormat sedikit pun, persis kayak Marta. Dia ngomong apa? Suruhlah dia membantu aku. Tuhan ini ngomong. Ini ciri Marta orang Kristen. Ciri yang ketiga adalah orang Kristen yang suka nabok milih tangan. Bahasa Jawa. Pernah dengar itu? Nabok milih tangan. Dia pengen marah dengan Maria, tapi pakai caranya lewat Yesus. Disuruh marahin. Ini nabok milih tangan. Dalam gereja Tuhan juga sama. Betul ya Pak ini. Kalau usul diri gak wani, nyilih lambe nih wong liya usul. Jadi nanti kalau usulnya gak diterima, sing disenengi sapa? Ya sing lambe nih ngomong menjadi kiamat. Ini kan Kristen cari amanah model Marta begini kan. Nabok milih tangan. Contoh dalam gereja Tuhan ada enggak? Ada. Roh gosip. Pernah tahu gosip? Gosip tahu ya? Gosok. Pernah? Oh pernah, kalau gosip terus kan kita pajaknya dari sini kan. Kan suka kalau gosip. Sama. Gereja pecah itu juga bisa kan gosip. Jadi caranya pecah gereja, tapi jangan dipraktekkan ya. Contohnya, saya tidak senang sama Pak Win. Gara-gara apa? Saya utang Pak Win tidak dikasih. Ya, salah, utangnya salah. Tapi saya nggak mau disalahkan. Saya kan apa? Ya, saya bilang, Pak Win nilai duitnya itu 1 juta. Waduh, nggak ada ya, pengusaha. Oh, nggak ada ya, ya wis apa? Di depan saya baik sama dia. Di belakang saya cerita dengan orang lain. Pak Win ini baik oleh dia. Kita ada pelayanan gereja, nyanyi, joget, main musik, ngibik. Bukan kamu, ini contoh aja. Senang WL, senang sinar, tapi bukan duit cekel. Lah, orang yang nangkep kan cuma dengar berita dari saya. Orang ini bisa percaya. Padahal orang ini tidak pernah ketemu Pak Win. Suatu ketika orang ini ketemu Pak Win di pasar, orang ini bisa menerima sama Pak Win. Betul kan? Betul. Oh, ki wong ae lho kecil. Nah, itu. Ada orang yang hubungannya sama dia loh. Yang bermasalah itu saya. Tapi masalah saya tak lempar ke orang jadi gosip. Orang ini kepengaruh omongan saya bisa kepaikan sama Pak Win. Itu masih di jemaat, Cik, gitu. Tak tambahin mana? Habis dari jemaat, saya yang tadi tidak dapat utangan, saya cerita sama Cik Trimena. Nah, Cik Trimena kan tiap minggu khotbah, gitu. Baik ini nabok milih tangan saya. Saya ngomong, Cik, Pak Win ini pelayanannya bener toh Cik? Oh gayanya kalau ya Pak Win kan pelayanan, rajin gitu ya. Saya gayanya tanya, Cik Trimena masih ngomong, oh Pak Win rajin. Oh dia membantu kita, multimedia kalau dia bisa. Saya nyanyi gak iso, dia bisa. Lalu fals pokoknya iso. Terus pokoknya iso apa? Oh gitu ya. Lalu saya ngobrol-ngobrol Cik Trimena. Ini loh Cik, sabjane Pak Win juga pelayanan sih. Kenapa? Bingung nggak? Tahu nggak? Pak ini ada yang utang sama Pak Win butuh dulu dewi orang dikek. Padahal dia tuh duit. Saya ngomong pakai berita yang lain. Kurang ajar. Langsung Cik Trimena kalau terpengaruh langsung. Oh gitu ya. Ya wes.
itu terjadi di Caruba. Kayak ini pasukan yang mirip. Ya, makanya berasnya kode. Ya mesti modelnya kode. Betul. Betul nggak? Itu loh. Akhirnya Pak Nabok militannya. Dan sejak itu Pak Win yang keluar, tiap hari WA jemaat yang lain yang pro Pak Win, yang selalu baik dengan Pak Win. Mereka gini ibadah dulu. Konsernya asik, orangnya baik, menerima apa adanya. Pendetanya orang mau nyindir ini ibadah. Ya, Pak Win mulai kepahitan karena Budi tidak padahal orang bermasalah sama sekali. Jadi bermasalah. Dan sejak separuh gereja ini ikut Pak Win pindah gereja. Nah, iya. Tapi gampang tuh. Dan itu cara iblis dipakai sejak zaman Mbah Muadam. Ngapusi, betul nggak? Dusta itu kan dari setan. Dusta itu bapak dari segala pendustaan setan. Cara yang dipakai sejak zaman Adam sampai sekarang saja nih podo sing goblok wong Kristen. Cara sana kok iso sing kapusannya ada goblok wong Kristen. Hanya dicari metodenya lain, disesuaikan dengan zaman. Tapi kan unsurnya sama, apa ya? Dusta. Makanya kalau ada kabar-kabar yang jelek, S2M rumus di tempat kami Citri Rena, karena kita juga mengalami yang sama dengan Citri Rena juga. Ya biasanya kan kalau kita ada persekutuan baru saling pegel kan lebih orang. Gereja-gereja anak itu kita sudah ngasih rumus di awal di persekutuan kita. Kalau kita menurut Tuhan melakukan firman Tuhan, rumusnya 2M, apa? 2M. 2M. MM 2M Tuhan 2M. apa itu? Yang pertama budek, yang kedua micek. Bahasanya juga untuk vulgar. Budek dan micek artinya apa? Tutup telinga dan tutup mata. Orang lain ngomong apapun orang urus. Bener gak? Kalau nggak begitu kamu ngurus telinga kamu buka koyok hawa dikorek sama si ular, percaya. Kalau ngerti itu yang nggak baik, nggak usah didengar. Betul nggak? Karena itu berpotensi memecah belah. Karena itu orang Kristen jangan mudah diadu domba. Cara setan dari dulu sekarang namanya tetap sama. Apa itu? Dusta. Nabok milik tangan itu cara dari dulu. Betul nggak? Setan, Lucifer, ular tua itu melawan Tuhan nggak bisa. Yang dia lakukan apa? Dia merusak gambarnya Tuhan. Siapa? Adam dan Hawa. Sama orang yang naboknya tangan dalam gereja itu yang kayak ulung. Atau bahasa Jermannya ada tidak di sini? Pedirai wangi sulit. Lebih. Pernah dengar? Pepatah Jawa itu pedirai wangi. Ini apa? Shalom. Aku puji Tuhan. Asu. Tapi kalau gitu nggak berani. Itu orang Kristen model sekarang tuh begitu. Termasuk aku pendeta di depan kita shalom, shalom. Di belakang kita kayak persoalannya izinnya orangnya. Izinnya lengkap orangnya. Dibuyarnya. Bener? Itu terjadi di kota lain. Di sini Sama. Terus di paling pas itu. Oke. Tetapi Tuhan menjawabnya apa? Mata, engkau ini khawatir. Ingat ya, orang yang terlalu sibuk dalam hidupnya, ngurusi yang tidak perlu dalam hidupnya, selalu dia akan jatuh pada kekhawatiran. Orang yang khawatir itu mesti dia terlalu sibuk ngurusi sembarang hal. Semua hal diurus, semua hal dikomeni, semua hal ditanggapi, semua hal dikerjakan. Akhirnya apa? Dia jatuh dalam satu kejatuhan namanya khawatir. Yesus ngomong pada Marta, kamu khawatir. Hari ini ada yang khawatir. Engkau khawatir tak bisa makan, berarti kamu menghina Tuhan. Lalu kenapa? Alkitab berkata burung di udara jadi pelihara Tuhan. Kenapa kamu khawatir dan stres? Tak kasih tahu.
Yesus ngajari kepada kita, makananku ialah melakukan kehendak Bapa. Tapi kamu akan jadi stres kalau kamu mengambil alih tugasnya Tuhan. Tugasnya Tuhan apa? Memelihara dan memberi makan anak. Kalau kamu kerja bisnis, cari makan, kamu stres. Harusnya kamu kerja, kamu bisnis, kamu layani Tuhan di bisnis. Urusan ngasih makan itu urusan Bapak. Kenapa hari ini saya temukan banyak orang Kristen stres? Karena dia mengambil alih tugasnya Tuhan. Emangnya kamu siapa? Makanya kamu stres. Gak ada duit di dompet, stres. Kenapa? Karena kamu pikir kamu kerja cari makan. Salah. Kamu kerja karena kamu melayani Tuhan di pekerjaan. Perlakukan bosmu sama seperti kau melayani Tuhan. Apa saja yang kau kerjakan sama seperti untuk Tuhan. Urusan berkat, makanan, kelimpahan, keuangan itu urusan siapa? Bapakmu. Masa ada sih seorang bapak mau lihat anaknya kelaparan? Tidak mungkin. Bapak yang baik tidak akan membiarkan anaknya kelaparan. Itu tugas bapak itu ngasih makan. Tapi kenapa kau stres? Karena kau ngambil alih tugasnya bapakmu di surga. Emangnya kamu bisa ngasih makan dirimu sendiri? Belum. Aku bisa, aku kerja. Ayo jajan. Saudara setruk, bisa makan diri. Orang iso, ngelongkok tangannya orang iso. Bener. Orang kan setruk kan sudah tidak bisa apa cek kok. Iso makan kan? Kayak iso. Kamu butuh orang lain untuk disenggol nih. Bener nggak? Jangan saudara pikir sudah punya kekuatan untuk mencari makan, tidak bisa. Kita bisa makan itu karena anugerah Tuhan yang bisa karena anak. Kamu punya duit banyak, belum tentu kamu bisa menikmati. Bener nggak? Contoh paling gampang. Orang-orang yang saya temukan orang kaya zaman kuno, tapi bukan di sini. Orang zaman kuno itu biasanya gini, masa muda kerja teman, ya, kerjanya untuk menanam begitu, makan enak, diempet sampai makan telur. Ya benar ya, jangan dulu ya. Kerja teman, mengumpulkan duitnya banyak, beli aset, beli rumah, beli toko, beli pabrik, makan telur, ngirit, kelambine dari bekas segitiga biru. Ya, kalau tepung kan, bikin kambing, bikin kantong itu kan, ngirit pokoknya, sudah ngirit lah. Begitu dia sudah agak dewasa, kawin, ya, kerja punya anak, punya cucu, harusnya dia menikmati. Yang terjadi kan, duitnya banyak, pergi ke restoran. Oh, tidak boleh nasi putih. Oh, tidak boleh makan bebek. Oh, tidak boleh makan ayam ini, tidak boleh. Oh, ini moyongnya terlalu asin, tidak boleh makan. Es teh, oh tidak boleh soalnya manis. Ya susi lah makan apa-apa, belum makan kembang. Ya bener gak? Ya ngomong kembangnya restoran loh ya. Loh itu terjadi kan? Artinya apa? Anda gak bisa menikmati hidup. Loh kenapa? Makan lagi. Mati cuma teh. Kok bingung? Ya enggak. Belajar dari orang merokok itu. Orang merokok itu pernah berjumpa kita tuh ada Pak Cik merokok itu. Pak, aja merokok yang mati. Oh mati gak apa-apa kok. Disumet aneh. Ini rokok ini lah. Oh lah bingung. Bener gak? Tapi gak apa-apa. Belajar menikmati hidup itu loh. Kamu kita tuh ngiring-ngiring kamu gak menikmati hidup. Makan aja gak bisa. Betul gak? Waktu cilik orang sorangan enak. Tua itu tambah orang sorangan enak bisa. Tak ada yang duit. Buat apa? Nikmati hidup bersama dengan Tuhan. Amin. Jangan khawatir terus. Hidup khawatir kalau mata terus. Yesus ngomong kamu terlalu khawatir. Dan yang kedua, ciri orang yang terlalu sibuk dalam hidupnya apa? Dia menyusahkan diri dengan bukan perkara. Betul nggak? Orang cerewet itu boleh perkara. Ya kan, ibu-ibu yang sudah noni-noni 60 tahun ke atas, akhirnya, loh, saya ini kadang heran ya. Kamu lihat nggak sinetron-sinetron di Indonesia? Siap, ya, tes opo ya, bila sinetron itu pernah kalau sudah jadi nenek di Indonesia ya, kok jadi nenek anak gadis, cerewet, jahat, nyiksa mantu, ya, gebuki putu, itu kan sinetron itu. Tapi coba lihat kamu drama Korea, peran nenek itu seperti apa? Bijaksana, ngomong anak, ngomong
putu jangan cerai, ya kan? Harus dihadapi hidup ini. Cucunya dibimbing dan kok beda. Ternyata yang ada di film itu adalah kenyataan di Indonesia. Kadang kita ini nggak bisa ngerem mulut kita, cerewet terus akhirnya apa? Kita ini menyusahkan diri dengan banyak perkara. Perkara yang tidak perlu ada, tiba-tiba ada. Gara-gara apa? Mulut. Mata juga begitu. Yesus tahu dia mau dimanfaatkan untuk memarahi kamu. Tapi Yesus ngomong, kamu menyusahkan diri dengan banyak perkara. Banyak itu tidak selamanya baik. Saudara pikir banyak uang itu bisa membuat kamu bahagia? Oh, tak temukan dengan pengusaha di Solo. Pasien saya, duit kakek, asetnya banyak, ketipu sampai stres. Stres, minum obat macam-macam. Itu terjadi. Padahal asetnya puluhan lebih. Dia cari duit harusnya banyak. Tapi gara-gara banyak kekayaan tidak diimbangi dengan luasnya hati. Yang banyak itu belum tentu baik. Barang ini kebanyakan itu juga tidak baik. Benar? Garam. Saudara jangan langsung tak panci. Garam itu sama kok jajannya. Gudeg. Benar nggak? Kamu saudara. Benar nggak? Sesuatu yang kebanyakan itu selalu tidak baik. Kasih tahu anakmu, ojo okean. Okean lambe. Nah. Ya, jangan okean apa? Lambe. Nggak baik, betul nggak? Loh, saya ini kadang di rumah, istri saya juga begitu. Istri saya kan orangnya suka ngomong, terus cerewet, saya ini ngerti promosi. Kalau pengen bisnis rame, jangan biarkan istri ngomong. Loh ya, caranya gimana? Begitu pagi hari saya lihat sudah auranya aura gelap. Terus pengen ngomongin lambe ya. Saya ngomong sama istri saya, kalau enak duit dan berojo yang duit dan duit, jangan di rumah. Iya, nek di rumah nanti mau, kayak istri itu kan kayak kayak bahan peledak ya, gitu ya. Kepicu sidik, senggol ini sudah dos. Nah itu, bapak-bapak harus cerdas. Secepat mungkin bomnya dialihkan ke tempat lain. Kalau berojo, kamu tanya duit ya, ibu ya. Oh betul. Setuju lah itu istri saya gitu kan bener. Waktu dia sudah auranya sudah gelap kayak tercempet berdoa saya ini langsung pakai dia yang bolan dia enak dong belanja tetes kalau ngomongnya segala macam pulang sudah segera dan toko saya terselamatkan ayo terus. Itu berpengaruh. Kita berkata apa? Jagalah hatimu dengan segala waspada. Dari situlah terpancar. Nek hatimu resik jadi mati. Betul nggak? Nek hatimu kemerungsung, hati apa mas? Betul. Saya pernah coba ya. Pada waktu saya membiarkan istri saya begitu mau bledos itu tetap taruh di rumah. Gitu. Bledos senang. Wah, perkara pembantu bledos salah bela-belain bledos kayak gitu lah. Wah, micinya banyak. Saya ini di rumah jadi kayak kan apa di sekitar ranjau hati-hati gitu. Salah beresin dong. Itu bisa bedos. Perempuan itu begitu ya sih ya, benar ya. Betul. Hati-hati ya, apalagi perempuan kalau sudah kesulitan ngono, sering bedosnya cepat gitu. Kesenggol bedos. Itu saya sampein. Aduh, siapa yang nyoba? Gak ada nama untuk koma. Akhirnya apa? Bedos di rumah. Anak kita anaknya apa itu lah HP ini sudah bedos. Wah, pengen terus tiap hari. Aduh, jangan nyapol. Liburan paling gede anak muda ini. Liburan aja nggak apa-apa nggak HP sekolah, HP nanti saya ngomong, benar. Ini liburan lupa gitu. Ya gara-gara ya saya bedos itu tadi. Saudara ngerti, sepanjang hari di toko saya orang beli produk elektronik itu bisa rusak. Bojomu kayak radiasi nuklir, barang rusak. Bener. Orang datang belanja
Itu suka tapi kudu dikasih ruangan dewi. Itu bisa kan gitu. Bukan itu saja. Tiba-tiba bukan itu saja. Sales yang tidak ada jadwal itu bisa nagih. Ya kalau sih betul kan kita tuh paling seneng nek pelanggan teko, nek sales teko dagangan itu. Gak apa-apa. Dan gara-gara istri sudah berjuang di rumah, di toko itu kena radiasinya. Itu bisa mengundang sales-sales nagih, bisa kaget. Wah ini kalau dapat rezeki, undang kita gini gitu. Repot ini. Dan itu terjadi. Tapi begitu hatinya seneng, itu sales selalu panah. Ya, diprakteknya ini. Ya, begitu pagi, bangun pagi, istri ketane semerungsung goleki hairdryer ramu, wis gampang ngalih. Jangan lupa aja diperkalih tau, kayak duit. Kenapa? Itu menjaga suhunya biar aja. Karena baca duit ngacang, udah setengah jalan balik. Keling di rumah, cukup rasanya ini balik. Itu nanti jadi soalnya ya, soalnya. Istri jangan marah ya. Loh, ini saya malah mendukung Anda dapat duit dari suami Anda. Yang kedua, boleh bojo sih kayak aku, belum kayak gini. Yang kedua, yang terakhir ya. Tetapi hanya satu saja yang perlu. Nah ini loh, satu saja yang perlu. Apa itu? Maria telah memilih bagian yang the best, yang tidak ada beda. Apa itu? Dulu itu. Saya tutup dengan perkataan ini sebelumnya berkali-kali. Musik bisa maju ke depan sehingga bisa bantu. Maju guyu sehingga guyunya di belakang saya nyanyi guyu. Ya, orang yang banyak berlutut di kaki Tuhan adalah orang yang bisa berdiri menghadapi masalah. Amin. 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 Maria dia mengambil bagian yang terbaik. Pertanyaannya, kenapa kok bagian terbaik yang tidak bisa diambil dari Maria itu? Kenapa duduk dari Tuhan? Tak kasih tahu. Belajar dari Samuel. Kekayaan bisa diambil setan? Bisa. Anak-anak bisa diambil setan? Bisa. Ternak bisa diambil setan? Bahkan istri bisa dijauhkan dari kita? Bisa. Tapi satu hal yang tidak bisa setan ambil, hubungan dengan Tuhan. Amin. Satu saja yang perlu. Apa itu? Bahwa Maria mengambil bagian yang terbaik yang tidak dari Tuhan. Siapapun tidak bisa mengambil hubungan kita dengan Tuhan. Orang yang punya hubungan dengan Tuhan, setan menang. Makanya apa saja yang kita kerjakan bisa berhasil, tidak disentuh oleh setan. Kenapa? Karena engkau punya hubungan pribadi dengan Tuhan. Amin. Karena itu hari ini, engkau yang merasa engkau butuh didoakan, silakan saudara masuk. Satu hal yang keliru aja, rakyat bisa dinyanyikan. Saudara yang punya beban berat, saudara merasa tidak bisa dipaksa. Aku pengen didoakan. Saudara masuk ke mana tapi bisa bantu saudara. Saya mau berdoa buat saudara. Mungkin hari ini ada hal yang belum selesai dalam hidup. Kau punya masalah,